Indonesia baru-baru ini mengguncang perekonomian global setelah keputusan mengejutkan yang diumumkan oleh Prabowo Subianto. Dalam sebuah langkah tegas untuk memperkuat ekonomi nasional, Prabowo mengumumkan penghentian ekspor sejumlah komoditas strategis ke luar negeri. Keputusan ini langsung memicu kepanikan di Uni Eropa, yang selama ini bergantung pada bahan baku dari Indonesia, dan berujung pada potensi krisis ekonomi di kawasan tersebut. Kebijakan penghentian ekspor ini segera memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Negara-negara anggota merasakan dampak langsung, terutama di sektor energi dan industri. Harga bahan baku melonjak tajam, sementara rantai pasok yang terganggu memperlambat produksi di berbagai sektor. Situasi ini juga menarik perhatian dunia internasional. Uni Eropa dikabarkan sedang mengatur strategi diplomatik untuk meredakan ketegangan, termasuk mengajukan permintaan dialog bilateral dengan Indonesia. Mereka berharap bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan perekonomian masing-masing negara. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ulasan selengkapnya. Setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, Prabowo Subianto telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk mencapai swasembada energi dan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada impor dan ekspor bahan mentah. Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan memperkuat industri dalam negeri. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain, melainkan memanfaatkan kekayaan alam untuk memajukan perekonomian nasional. Kita harus berpikir jangka panjang. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah tanpa nilai tambah, ujar Prabowo dalam konferensi pers. Komoditas yang terkena dampak kebijakan ini meliputi kelapa sawit, batu bara, nikel, dan berbagai produk pertanian lainnya. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Kebijakan penghentian ekspor ini segera memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Negara-negara anggota merasakan dampak langsung, terutama di sektor energi dan industri. Harga bahan baku melonjak tajam, sementara rantai pasok yang terganggu memperlambat produksi di berbagai sektor. Beberapa pejabat di Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mereka, menganggap langkah Indonesia sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi kawasan. Kami sangat bergantung pada impor dari Indonesia untuk menjaga kelangsungan industri kami. Keputusan ini jelas memperburuk situasi ekonomi kami, ujar salah satu pejabat ekonomi Uni Eropa. Para ekonom juga mengomentari bahwa ketergantungan Eropa terhadap bahan mentah dari Indonesia sudah berlangsung lama. Kelangkaan nikel misalnya mengancam produksi baterai listrik yang menjadi tulang punggung transisi energi bersih di Eropa. Di sisi lain, penghentian ekspor kelapa sawit berpotensi menaikkan harga produk makanan dan kosmetik. Respon internasional dan diplomatik. Situasi ini juga menarik perhatian dunia internasional. Uni Eropa dikabarkan sedang mengatur strategi diplomatik untuk meredakan ketegangan, termasuk mengajukan permintaan dialog bilateral dengan Indonesia. Mereka berharap bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa merugikan perekonomian masing-masing negara. Para diplomat Uni Eropa telah melakukan serangkaian pertemuan darurat untuk merumuskan respon resmi terhadap kebijakan Indonesia. Mereka berencana mengajukan proposal kerjasama baru yang mencakup insentif perdagangan bagi Indonesia agar bersedia mempertimbangkan kembali keputusan penghentian ekspor. Beberapa negara anggota Uni Eropa juga mendesak Komisi Eropa untuk mengambil sikap tegas, seperti mengancam sanksi ekonomi atau membatasi impor dari Indonesia sebagai bentuk tekanan diplomatik. Di sisi lain, negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat turut memantau perkembangan ini dengan cermat. Analis memperkirakan bahwa kebijakan ini bisa mendorong perubahan besar dalam lanskap perdagangan global, dengan Indonesia berpotensi menguatkan posisinya
sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi. China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia dikabarkan sedang menyiapkan strategi untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral. Mereka melihat kebijakan Prabowo sebagai peluang untuk memperluas pengaruh ekonomi di Asia Tenggara dan memastikan pasokan bahan mentah penting tetap mengalir ke industri mereka. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan keprihatinan terhadap potensi gangguan rantai pasok global. Pejabat Amerika Serikat mendorong diadakannya dialog multilateral untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, sekaligus memperingatkan Uni Eropa agar tidak mengambil tindakan yang bisa memperburuk ketegangan ekonomi. Beberapa organisasi internasional seperti World Trade Organization dan ASEAN juga mulai mengambil peran dengan menawarkan mediasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Mereka berharap bahwa jalur diplomasi dapat mencegah eskalasi konflik perdagangan yang bisa berdampak pada perekonomian global. Sikap Prabowo dan pemerintah Indonesia. Prabowo tetap teguh pada keputusannya. Ia menegaskan bahwa ini adalah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Kita harus berdikari dan memastikan bahwa kekayaan alam kita digunakan untuk kemakmuran rakyat kita sendiri, tegasnya. Pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan dalam negeri. Para pengusaha lokal menyambut baik kebijakan ini, berharap adanya insentif bagi industri hilir agar bisa memaksimalkan potensi bahan baku dalam negeri. Masyarakat pun memberikan dukungan dengan harapan bahwa kebijakan ini akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Keputusan Prabowo untuk menghentikan ekspor ke luar negeri memang mengguncang Uni Eropa. Namun bagi Indonesia, ini adalah langkah awal untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Dunia kini menanti bagaimana negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa akan berlangsung, serta bagaimana kebijakan ini akan membentuk masa depan perdagangan global. Satu hal yang pasti, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap mengambil keputusan berani demi melindungi kepentingan nasional dan memajukan ekonomi domestik. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua belah pihak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.